Halo guys, kembali lagi bersama saya Hanif Sabdul Azmi. Di sini kita akan belajar bersama mengenai model Azure. Apa sih itu model Azure dan bagaimana sih langkah-langkahnya gitu kan. Nah, sebelum itu kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Seperti kita ketahui, di era digital sekarang ini maraknya penggunaan teknologi yang masif. Nah, salah satu pertanyaan saya ini simpel sih, bagaimana sih cara kita itu membuat sebuah pembelajaran yang tidak hanya efektif namun juga bermanfaat. Nah, ini juga bisa dilihat ya teman-teman, dari bagaimana sih kita mempresentasikan bahwa teknologi sudah banyak, keragaman karakteristik tentang anak juga beragam. Ini juga menjadi tanya besar. Nah, sebagai guru pasti kita merasa, oh ternyata banyak loh permasalahan ini. Lalu guru itu seperti apa? Bagaimana mengembangkan pembelajaran yang menarik bagi siswa? Nah, maka kita akan membahas secara menyeluruh mengenai model Azure. Model Azure ini dikembangkan oleh Smalbino, Remy, Russo, dan Molenda pada tahun 1982 sebagai kerangka desain pembelajaran yang berorientasi pada pengintegrasian teknologi dan kebutuhan peserta didik. Nah, model ini tidak hanya mengenai pembelajaran saja, cara mengajar, namun lebih lanjut, yaitu menekankan pada proses pembelajaran yang efektif. Nah, sebelum kita lanjut mengenai langkah-langkahnya, kita kenalan dulu nih, membedah apa itu Azure. Nah, kita bedah yang pertama yaitu A, yaitu Analyze Learner atau analisis kebutuhan siswa. Kemudian ada Set Object, atau dengan bahasa lainnya yaitu menentukan tujuan. Yang ketiga ada Select, Method, Material, and Media, yaitu mengenai pemilihan metode, media, dan material yang akan digunakan. Kemudian ada U atau Utilize Media and Material, yaitu bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut. Kemudian ada Require Learner Participation, atau bagaimana sih siswa ini bisa berpartisipasi dalam pemanfaatan teknologi. Nah, yang terakhir itu ada Evaluate and Revise, bagaimana teknologi tersebut dievaluasi dan direvisi. Setelah kita memahami nih karakteristik peserta didik, hal berikutnya yaitu mengenai perumusan tujuan yang terukur dan jelas. Hal ini kita dapat dikatakan sebagai state object. Nah, perumusan ini harus benar-benar runtut, mulai dari pemilihan media hingga evaluasinya. Nah, tanpa adanya rumusan tujuan ini akan sangat fatal, karena tujuan yang kita buat apabila tidak jelas, dia akan berantakan. Nah, sama halnya dengan model Azure ini. Apabila seorang guru merumuskan tujuan yang jelas, maka apa yang mereka harapkan
bisa terjadi. Pun apabila guru tersebut kurang dalam merumuskan tujuannya, ya akan disayangkan. Proses yang panjang itu akan miss dan mungkin akan berantakan. Nah, langkah selanjutnya yaitu pemilihan media, metode, dan material, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu select method, media, and material. Nah, ini tuh bagaimana guru itu bisa mempersiapkan apa aja sih metode yang dia pilih, bahan media yang akan digunakan, serta materi pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, masalahnya apabila tidak ada perancangan secara teknisnya, yang ditakutkan ketika guru sudah siap mengajarkan sesuatu tanpa adanya pemilihan yang benar, yang ada akan kewalahan. Entah itu peserta didik akan kehilangan arahnya, atau mungkin tidak sesuai dengan karakteristik muridnya atau siswanya. Itu yang akan benar-benar menjadi poin utamanya. Jadi pemilihan ini benar-benar dimatangkan. Nah, setelah mengenai pemilihan tersebut, ada juga yang namanya penggunaan media dan material. Nah, penggunaan ini juga sangat penting ya teman-teman. Bagaimana ketika guru sudah menyiapkan media dan materi yang akan diajarkan, juga melihat karakteristiknya, dan ini akan benar-benar penting. Ya penting juga sih, karena apabila guru itu tidak melihat karakteristik anaknya juga, atau mungkin kebutuhan yang ternyata media yang digunakan kurang, atau mungkin medianya sudah bagus tapi materi yang disampaikan kurang. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Jadi penggunaan media dan material ini benar-benar harus dikuatkan atau dioptimalkan, karena dalam model Azure ini benar-benar berguna. Nah, tahap selanjutnya yaitu mengenai partisipasi siswa dalam pembelajaran tersebut. Nah, hal ini yang sangat dimanfaatkan ya, apalagi dalam penggunaan teknologi ini, model ini mengedepankan partisipasi siswa. Nah, partisipasi siswa ini bisa dikolaborasikan melalui diskusi, kemudian tanya jawab, atau forum group discussion. Itu yang benar-benar bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi hal ini juga sama halnya dengan konstruktivisme, bagaimana murid menjadi subjek dari pembelajaran yang memang menjadi peran utama dalam pembelajaran tersebut. Guru itu hanya sebagai jembatan atau fasilitator. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu saja, tapi dia menjembatani, dan peranan guru itu memfasilitasi. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan revisi. Ini yang penting. Ini ibaratnya kalau kita udah memulai sesuatu, pasti akan terbayangkan evaluasinya bagaimana sih, apa yang harus direvisi sih. Nah, ini sama halnya kayak bagaimana sih model ini bisa bekerja, apakah ada hal yang salah atau ada yang kurang, atau dalam tahapan ini ada yang kurang seret. Nah, itu yang akan kita evaluasi. Nah, dari situ pembelajaran dari model Azure ini dapat dikembangkan di era teknologi ini. Nah, pada pembelajaran abad 21 kita benar-benar diupayakan bagaimana keterampilan mengenai teknologi dan pedagogi ini bisa disatukan seperti itu. Nah, yang terakhir nih, mungkin sedikit pantun. Apa ya pantunnya ya? Matiin. Apa ya pantunnya? Kalau menanya. Nah, mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan mengenai model Azure. Nah, apabila ada salah dan tutur katanya, saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.